Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. short message service. 081-882-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Resep untuk memelihara kasih sayang adalah selalu dapat menerima orang yang kita sayangi apa adanya, yakni dengan segala kelemahannya sebagai manusia. Karena tak ada manusia yang hanya penuh dengan kelemahan. Setiap orang memiliki kelebihan-kelebihannya sendiri. Setiap ciptaan Tuhan pasti memiliki kelebihan-kelebihan. Tinggal kita mau mensyukurinya atau tidak. Maka sebelum yang lain-lain, pusatkan perhatian kita kepada kelebihan-kelebihan orang-orang yang kita sayangi, bukan pada kelemahan-kelemahannya. Syukurilah kenyataan bahwa orang yang kita sayangi itu memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang lain. Nah, apakah keharusan menerima orang yang kita kasih apa adanya itu berarti kita tak boleh berbuat apa-apa untuk memperbaiki? Tentu saja tidak. Selama dilambari kasih sayang, kita bukan hanya boleh, melainkan malah wajib berusaha untuk memperbaiki keadaan. Hanya saja, dalam setiap titik di sepanjang proses itu, kita harus selalu sedia untuk menerima keadaan apa adanya. Dengan cara ini, kita tetap bisa saling memperbaiki, tapi tetap selalu bersyukur. Bukan hanya terhadap apa-apa yang lebih, melainkan juga apa yang tampak sebagai kekurangan-kekurangan. Light is beautiful. This is Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita bersama lagi di Berproses Menuju Kesejatian Diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 15 April 2010 bersama saya DP Emerald. Dan seperti biasa Light Audience, untuk acara ini Berproses Menuju Kesejatian Diri, kita bersama teman sharing kita yaitu Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Siwo. Terputus barangkali ya tadi ya. Baiklah, kita coba telepon lagi. Sementara itu ya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut sambil menunggu kita tersambung lagi dengan Siwo. Paradise right before my eyes.
best slow hit station 105.8 Line FM. Baik, light audience, kita sudah tersambung kembali dengan Siwo Agus Hidayat di ujung telepon sana, dan kita langsung saja menyapa beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sudah tersambung dengan Siwo. Agak kecil suaranya ya, agak jauh suaranya. Sekarang boleh Siwo. Jadi besarkan volumenya. Bukan volumenya, tapi volume suara Siwo-nya mungkin yang dikit. Oh, gitu loh. Begitu. Ada agak dengung ya? Iya, betul sekali. Agak mendengung, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu tidak mengganggu kita, mengganggu acara kita malam hari ini. Baiklah, light audience, seperti biasa berproses menuju ke stadion diri. Kita akan buka untuk Anda, atau kita mengundang Anda untuk membuka acara ini dengan menelepon di 0213983596. Sekali lagi di 398-35906 untuk luar Jakarta, 0213983596, atau Anda juga bisa SMS di 0818801058. Sekali lagi di 0818801058. Belum ada yang masuk ya, atau juga SMS-nya masuk pada malam hari ini, silakan kami undang Anda untuk membuka acara ini. Atau kita mungkin bersapa dulu, menyapa dulu dengan Siwo. Siwo, sehat Siwo? Ya, biasa. Bagaimana kondisi di sana ya, Salatiga Siwo? Biasa. Tidak ada kerusuhan atau apa-apa gitu ya? Ya, seperti dinamika sosial. Kadang seperti yang diinginkan, kadang enggak, ya. Begitulah. Begitu ya. Sedikit menanggapi ini Siwo atas kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok ya. Kalau kita melihat apakah itu karena unsur untuk mempertahankan sebuah makam yang dinilai sangat keramat begitu ya. Apakah karena itu, atau mungkin karena orang-orang menganggap bahwa ini adalah kerusuhan yang dilatar belakangi oleh agama begitu ya, atau hanya sekedar ya sengketa tanah begitu ya Siwo, sampai terjadinya kerusuhan yang sangat ya merugikan masyarakat gitu ya. Mungkin sedikit tanggapan Siwo sebelum kita sudah ternyata sudah ada penelpon yang masuk nih, langsung kita jawab. Gimana Siwo ya? Baik, saya sebenarnya ingin mendengarkan pendapat Siwo tadi ya. Oke lah, baiklah, kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Dengan Mas Boy ini, Mas Dev. Oh, Mas Boy. Apa kabar Mas Boy? Baik Ya. Masih di Bekasi ya? Iya, masih Bekasi. Iya. Silakan. Tenang aja Mas Dev. Ini saya mau nanya. Iya. Mengenai tentang itu juga Pak Mako. Oke deh, nyambung jadinya. Silakan. Iya. Assalamualaikum Siwa. Siwa, ini kan mengenai makom itu ya, makam karomah gitu ya, mengenai para sufi atau para wali. Ya, dianggap sebagai wali. Iya. Yang saya mau tanyakan gini Siwa, kalau seorang sufi atau kalau misalnya dia mengenai, katanya sih kalau mengenai khatam Al-Quran itu jasadnya itu tidak membusuk gitu Siwo ya. Istilahnya tidak menjadi tengkorak lah gitu. Yeah. Masih utuh, kayak yang semacam kayak kiai yang di Tangerang ya, waktu itu yang dipindahkan makamnya juga kan Siwo ya. Nah seperti hal seperti sufi-sufi itu, makanya apa mereka itu memang ada ketentuan gitu. Kalau memang sufi itu yang khatam Al-Quran itu tidak membusuk. Seperti juga waktu itu yang mau saya tanyakan juga, apakah memang jasadnya Nabi Muhammad juga utuh gitu sih. Waktu itu kan ada seorang Iran apa ya, ingin membongkar makom Nabi itu, sehingga dia dihukum dengan gantung gitu, dihukum mati gitu sih. Seperti itu ya sih. Assalamualaikum sih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berproses menuju ke kesehatan diri dibuka oleh Mas Boy di Bekasi. Siwo sudah cukup menanggapinya ya, pertanyaan itu. Baik, silakan dibuka Siwo. Kepada seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rekan-rekan semuanya, kita ketemu lagi dan sharing kembali. Semoga kita semakin mampu mengatur, manage fokus dari tujuan hidup kita, sembari semakin meningkatkan mutu kewaspadaan niat kita terhadap setiap aktivitas kita, dan semoga kita semakin mampu untuk konsentrasi terhadap tugas hidup kita. Semoga dengan 3 hal itu yang kita sering sharingkan sebagai validator bisa sebagai alternatif alat ukur untuk mengukur diri kita sendiri. Fokus tujuan kita kemana, bagaimana kewaspadaan kita terhadap niat kita, dan apakah kita semakin konsentrasi terhadap tugas-tugas dan kewajiban dalam kehidupan kita dari hari ke hari dan seterusnya. Termasuk di dalam acara ini, bagi saya ini sebuah tugas, bukan tugas, tapi sebuah kewajiban yang harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan yang sebenar-benarnya, dengan niat yang sebagus-bagusnya, dan dengan melaksanakan kewajiban ini sebaik-baiknya. Apapun hasilnya nanti, saya tidak tahu, dan itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan tugas atau kewajiban ini sebaik-baiknya. Seperti biasa, mohon dudukkan saya sebagai teman sharing, bukan sebagai rujukan atau narasumber. Karena apapun yang akan saya sampaikan hanyalah sekedar sekapasitas pemahaman saya yang belum ada jaminan benarnya, dan dengan segala keterbatasannya masih sangat relatif, bisa jadi benar, bisa jadi belum benar. Meskipun tentu akan saya sharingkan yang saya yakini benar untuk saat ini, untuk sementara ini, dan masih sangat bisa untuk diperbaiki, dikritisi, dan bisa untuk direvisi. Untuk itu maka mohon saja, ini sebuah himbauan saja, mohon jangan tergesa untuk diterima dan jangan tergesa untuk ditolak. Kalau bisa dipahami benarnya, bagus deh kalau diambil. Tapi sepanjang tidak bisa ditemukan kebenarannya, buang saja ke tempat sampah. Teman-teman semuanya, kita masuk ke topik yang pertama yang sudah diangkat oleh pelanggan kita ini, Mas Boy di Bekasi. Beliau mengangkat topik tentang kaitannya dengan masalah makan, ya. Ada juga yang menyebut makom, makan sama makom, ya. Makom itu sesuatu yang mempunyai tidak hanya satu makna, tidak hanya satu arti. Tergantung konteks kalimatnya, tergantung konteks topiknya.
Tapi kita kayaknya semua paham apa yang dimaksudkan oleh Mas Boy, yaitu mungkin makam ataupun makom itu yang terkait dengan ada kondisi akhir-akhir ini di beliau misalnya ya. Tapi bukan itu yang mau diangkat oleh beliau. Yang diangkat oleh beliau pertanyaannya, apakah seorang sufi atau seorang hafidz Al-Quran, ya, orang yang khatam atau hafal Al-Quran tadi, itu jasadnya tidak membusuk. Nah, kemudian juga bagaimana dengan jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terakhir tadi ada seseorang yang mau membongkar kubur Nabi Muhammad, kemudian digantung. Ini kalimat yang terakhir ini saya agak ragu ini. Dari mana ini sumbernya? Siapa yang berani seperti itu? Memang ada kisah seperti itu. Ada yang mau membongkar kuburan Nabi. Ya kalau yang bukan Nabi ya, di kejadian-kejadian di Baqi itu adalah, atau di luar itu. Tapi sepanjang yang saya tahu pada saat belajar sejarah, belum pernah ada yang berani mau membongkar Nabi, kuburan Nabi. Belum pernah ada kayaknya dalam sejarah. Ya mungkin saya ketinggalan sejarah mungkin. Kalimat terakhir itu, masa sih, ini sumbernya dari mana ya? Sudah diklarifikasi belum ya? Gitu. Ada orang yang mau membongkar kuburan Nabi, kemudian dia digantung oleh pemerintah. Masalahnya. Ya tapi itu nggak terlalu penting mungkin. Nah, seorang sufi tadi disebut, atau seseorang yang khatam terhadap Al-Quran, itu jasadnya tidak membusuk. Tadi disebutkan juga di Tangerang pernah ada loh begitu. Dan saya tidak tahu juga itu yang di Tangerang itu. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, dalam saya pernah mendiskusikan tentang masalah ini. Apakah jasad seseorang itu setelah meninggal dan kemudian dikuburkan itu dia membusuk atau tidak membusuk? Bagi saya itu tidak penting. Tahu itu juga tidak apa-apa, tidak tahu juga tidak apa-apa. Apakah kalau jasad seseorang tidak membusuk setelah dia bertahun-tahun dikebumikan, dikuburkan, itu bisa menambah kemuliaan seseorang? Saya mengira, sepanjang ilmu saya, kemuliaan seseorang tidak diukur dari hal-hal seperti itu. Kemuliaan seseorang itu diukur dari bagaimana seseorang itu memanage hidupnya, memanage sarana-sarana yang sudah diberikan Allah kepada kita untuk difungsikan sebagaimana fungsinya. Soal seseorang itu setelah meninggal dikuburkan, apakah jasadnya membusuk atau tidak? Saya hanya bisa menyimpulkan dari diskusi-diskusi dan pembelajaran terkait dengan itu, saya jatuhnya hanya pada bentuk imkaniyah, yaitu mungkin. Jadi ya mungkin gitu. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci itu jasadnya tidak membusuk, mungkin. Tapi saya tidak sampai mempunyai pemahaman kepastian. Oh pasti ya. Itu sepanjang yang saya pahami, argumen-argumen, hujah-hujah ke arah itu saya tidak mampu memahaminya secara mutlak, secara pasti gitu ya. Tapi karena hal tersebut tidak terlalu penting menurut saya, tidak terlalu banyak akibat pengaruhnya terhadap proses kehidupan saya, ya, saya sampai
pemahaman saya sampai kesimpulannya sampai seperti tadi itu. Imkan, mungkin ya, mungkin kita serahkan saja kepada Allah. Apa kehendak Allah? Mau jasadnya diutuhkan atau tidak, ya, tidak masalah deh. Ya. Tapi seandainya ada, misalnya apa ya? Ini sebuah permisalan saja. Ada ditemukan orang yang sudah terkubur, kemudian jasadnya masih utuh. Apakah itu tanda kemuliaan seseorang? Apakah itu bisa menjadi alat ukur kemuliaan seseorang? Kayaknya enggak juga sih. Jadi biarkan saja lah. Kira-kira itu jasad seseorang itu apakah akan utuh atau akan tidak? Ya kayaknya nggak terlalu penting deh kita perhatiin. Itu sepanjang pemahaman saya mengatakan begitu. Ya, dan ya yang saya pahami, jatuh kesimpulan terakhir yang pernah saya ambil tentang masalah itu masih dalam bentuk imkania. Ya mungkin begitu, mungkin juga tidak begitu. Dan pembuktiannya kayaknya juga butuh untuk menjadi sebuah keyakinan yang pasti bahwa orang yang suci pasti jasadnya utuh. Nah, itu kayaknya masih perlu tambahan dukungan lagi. Tapi karena menurut saya hal seperti itu tidak terlalu penting untuk diberi fokus perhatian, saya lebih fokuskan saja kepada yang lain deh, yang jauh lebih penting, yang kalau saya tidak tahu, saya akan sangat merugi. Begitu yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan. Jadi tak lagi terkait apakah dia seorang sufi, apakah dia seorang khatimul Quran, seorang hafizul Quran, atau dia seorang yang suci misalnya, dia seorang nabi atau seorang rasul, seorang utusan Tuhan. Maka tidak lagi saya menghubungkan ke situ, tetapi apakah ada jasad seseorang yang setelah dikubur itu dia jasadnya utuh? Ya jatuhnya mungkin ya, mungkin tidak. Dan itu tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Saya maksudnya untuk saya ketahui. Bagi saya sudah deh. Mau utuh mau tidak, ya sudahlah. Tapi yang terpenting bagaimana kita selalu menambah ilmu-ilmu yang bisa menjadikan kita berproses lebih cepat, lebih efektif, lebih strategis. Kalau tidak punya itu, maka proses saya akan macet, akan mogok, akan tersendat. Nah, itu deh kira-kira. Saya tawarkan ilmu yang seperti itu adalah ilmu tauhid. Kalau kita semakin mempertajam pemahaman kita tentang tauhid, sehingga kita semakin bisa mempertajam pemahaman kita tentang Tuhan, kita semakin yakin terhadap Allah. Itu pengaruhnya langsung instan sampai kepada hal-hal yang detail kita lakukan setiap detik, setiap saat. Itu akan terpengaruhi oleh keyakinan kita terhadap Allah. Tapi kalau kita nggak yakin apakah jasad seseorang itu setelah meninggalnya utuh atau tidak, itu tidak mempengaruhi terhadap kehidupan kita setiap detik, setiap saat, setiap hari. Kira-kira gitu Mas Boy. Ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Tidak bisa diambil manfaatnya, ya kita ambilkan saja.
Saya kembali ke bos. Baik, terima kasih Siwo. Dan kita buka kembali line telepon untuk Anda live audience di 0213983596. Sekali lagi di 0213983596 ya. Jadi kalau berbicara masalah makom tadi ya Siwo, apakah seorang wali, kita sebut wali lah begitu, yang sudah dimakamkan kemudian lantas makam tersebut menjadi karomah atau keramat? Ya, Gimana Siwo? cukup. Terima kasih pertanyaan dari live audience ini. Iya. Mas Dev, di mana Mas? Di mana ya? Saya di Cipinang. Kecamatan? Di Wisma Nusantara. Sampai menunggu telepon Siwo. Ya, itu tergantung definisi dari keramat itu Mas. Tergantung definisi dari karomah. Apakah karomah itu? Iya. Gitu ya. Kalau kita kembali ke istilah yang dipakai di masyarakat, yaitu macam-macam sesuai masyarakatnya toh. Masyarakat sana memahami keramat itu apa. Ada masyarakat yang lain memahami keramat itu angker misalnya. Iya. Ya, ada yang memahami bahwa keramat itu misalnya orang ke situ dengan niat buruk maka dia akan kena deh gitu misalnya. Kan macam-macam. Tapi kalau kembali ke bahasa teknis dari pelajaran-pelajaran agama Islam yang saya tahu, ya, keramat atau karomah itu sesuatu kekuatan di luar kekuatan logika rasional. Jadi ada sebuah support power X gitu yang diterima sesuai syarat-syarat kesucian sesuatu. Semakin seseorang itu semakin suci, maka dia akan mendapatkan sarana itu. Jadi itu bersumber langsung kepada yang punya Al-Karim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi keramat atau karomah itu hanya terkait dengan kesucian seseorang. Semakin seseorang itu suci, maka karomah itu semakin dekat. Tetapi karomah itu tidak menetap pada sesuatu, tergantung pada yang punya, yang memanage. Dan itu yang punya langsung sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, jadi sulit akhirnya untuk mengatakan sesuatu ini karomah atau bukan gitu ya. Kalau kita salah definisi, nanti David Copperfield itu banyak sekali loh karomahnya. Ya, iya. Misalnya begitu. Kita harus hati-hati untuk menempatkan masalah karomah itu. Iya. Ya. Enggak, ini Itu karaknya. iya. Terkait dengan pertanyaan dari SMS juga ini dari Robi di Tangerang. Katanya kenapa kita harus menghormati yang hanya sebuah makam? Dan apakah semua orang bisa meninggalkan dunia secara utuh tanpa meninggalkan apapun? Dalam artian jasad juga roh yang tertinggal gitu ya. Ini Robi di Tangerang Siwo, SMS. Halo? Iya, gimana Jo? Oh, bisa agak keras. Iya, dari Robi di Tangerang. Ini terkait yang tadi juga Siwo. Bisa lebih keras. Iya. Kenapa kita harus menghormati yang hanya sebuah makam katanya ya? Apakah semua orang bisa meninggalkan dunia secara utuh tanpa meninggalkan apapun? Dalam artian jasad juga roh yang tertinggal. Dari SMS Robi di Tangerang. Saya kok masih sulit menangkap ya. Saya juga sulit menangkapnya ini. Kenapa harus menghormati yang hanya sebuah? Mungkin begini ya Siwo, tadi terkait dengan karomah tadi ya. Kenapa Seorang makam harus dihormati? Iya. Bisa. Apakah semua orang bisa meninggalkan dunia secara utuh tanpa meninggalkan apapun gitu ya? Bisa meninggalkan. Iya, saya juga nggak ngerti nih. Apakah semua orang bisa meninggalkan dunia secara utuh tanpa meninggalkan apapun? Dalam artian jasad juga roh yang tertinggal. Ya, kurang paham. Tapi intinya beginilah tadi kan, seperti yang saya katakan tadi. Apakah seorang wali meninggal kemudian makamnya dihormati?
apakah mungkin itu dalam tanda petik, apakah itu tidak berarti syirik gitu ya? Mungkin begitu maksudnya Robi. Mudah-mudahan saja begitu ya. Iya. Terima kasih Mas Robi di Tangerang. Kenapa makam itu dihormati? Banyak orang menghormati makam. Maksudnya kuburan dari seseorang yang diyakini oleh masyarakat tersebut sebagai orang yang mulia, gitu ya. Apakah itu terkait dengan syirik atau tidak, hal seperti itu? Ada sebuah apa ya namanya, hukum yang tak tertulis, tapi kita bisa buktikan setiap saat bahwa sesuatu yang dia dekat dengan sesuatu yang mulia atau sesuatu yang melekat pada sesuatu yang mulia, yang suci, itu dia akan ikut. Sesuatu yang dia itu dipredikatkan kepada sesuatu yang dihormati atau yang mulia atau yang suci, maka dia ikut gitu. Semacam begini, kalau kita dekat orang pandai ya, itu kita akan tertarik dengan kepandaian orang itu. Kalau kita dekat orang buruk, kita akan terpengaruh dengan keburukannya. Kalau kita ini dekat dengan sumber keharuman, minyak wangi misalnya, kita akan ikut terkena aromanya. Kalau kita dekat dengan tempat atau sumber yang berbau busuk, kita akan, aromanya akan kena. Nah, semacam itu, ada hukum seperti itu. Ya, semua yang dia dekat dengan kemuliaan, dia akan kena radiasinya. Dan kita pada saat dekat dengan sumber keburukan, kita akan kena radiasinya, akan kena auranya, misalnya kalimatnya bisa seperti itu. Itu sebuah hukum yang ada di sekitar kita, ada di alam kita ini, yang mungkin itu bagian dari hukum sebab musabab, sebab akibat. Ya. Apakah meyakini kemuliaan sesuatu karena dia dekat dengan sumber kemuliaan itu adalah sebuah kesyirikan? Menurut yang saya tahu tidak. Ya. Ada kain berwarna merah dan berwarna putih yang dia digulung di toko kain, itu tidak punya kemuliaan sama sekali. Tetapi manakala dia diukur dengan ukuran tertentu dan kemudian dikonstruksi dalam konstruksi tertentu sehingga membentuk sebuah bendera merah putih, sangat jauh berbeda dengan kain merah putih yang digulung di toko-toko itu. Ya, meskipun bendera merah putih itu tadinya ya berasal dari kain yang digulung di toko itu, tetapi yang satu itu tidak ada kedekatan dengan sebuah nilai-nilai tertentu. Sementara kalau sudah bentuknya sudah menjadi bendera merah putih, nah, di situ dia ada nilai kehormatannya karena dilekatkan dengan simbol dan lambang dari sebuah kemerdekaan sebuah negara. Ya, jadi sesuatu yang dia itu dekat kepada sesuatu yang dihormati, maka dia akan terkena aura kehormatannya. Ya, kenapa orang menghormati makam? Yang dihormati bukan makamnya, tetapi sumber yang akan dihormati itu adalah orang yang dimakamkan di situ. Karena makam itu merupakan salah satu predikat yang terkait dengan orang yang mulia yang dimakamkan di situ, maka kemudian dia memberikan nilai lebih kepada makam itu. Ya begitu deh. Tokoh-tokoh yang difahami oleh masyarakat sebagai tokoh buruk dan dia dikuburkan di situ, kan tidak diperlakukan seperti itu.
Atau orang-orang yang biasa kan juga tidak diperlakukan seperti itu. Jadi sesuatu itu dekat kepada sesuatu yang lain itu akan saling mempengaruhi. Ya. Maka kita juga diberikan sebuah panduan, jangan mendekati kepada tempat-tempat atau kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang bisa mempengaruhi kita ke arah hal-hal yang buruk. Dan kita dianjurkan untuk mendekati sesuatu yang sesuatu itu bisa mempengaruhi kita kepada kebaikan. Jangan melihat hal-hal yang buruk, lihatlah hal-hal yang baik. Jangan mendengarkan hal-hal yang buruk, dengarkanlah hal-hal yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada sebuah hukum, sesuatu yang dekat kepada sesuatu yang lain itu akan mempunyai saling pengaruh. Yang mempunyai power lebih besar akan mempengaruhi bagi yang powernya lebih kecil. Kalau seseorang yang powernya kecil, dia dekat dengan orang yang powernya besar dan dia orang mulia, maka dia akan kena pengaruh kemuliaannya. Orang yang power kediriannya kecil, dia dekat dengan orang yang dia orang buruk gitu, yang powernya lebih besar, maka orang yang berpower kecil tadi akan terpengaruh kepada keburukan orang itu, dan seterusnya. Kalau kita merasa belum punya power yang lebih besar, jangan kita memasuki daerah-daerah yang buruk. Jangan masuk ke daerah kompleks prostitusi misalnya. Jangan kita masuk ke daerah-daerah yang di sana kita ketahui ada tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang buruk. Jauhi itu. Kecuali kalau kita sudah merasa punya power yang lebih besar sehingga ya nggak akan terpengaruh atau justru mempengaruhi dia. Jadi ada hukum seperti itu. Maka hati-hati memilih teman, hati-hati apalagi memilih guru, apalagi gitu ya, dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak akan terjadi, dan hal-hal kebaikan yang kita harapkan itu bisa terdukung dengan kita lebih cermat dalam saya harus dekat kepada siapa, gitu ya. Saya harus dekat kepada siapa? Karena yang dekat kepada kita itu akan mempengaruhi kita. Apalagi kalau power dari sesuatu yang dekat dengan kita itu powernya lebih tinggi dari power kita, pasti kita akan terkena pengaruhnya lebih besar. Sehingga hati-hati, kita dekat dengan siapa? Hati-hati memilih teman, hati-hati memilih suami atau memilih istri, hati-hati memilih pekerjaan, hati-hati memilih tempat, dan seterusnya. Ya, kecuali kalau kita merasa powernya sudah besar, ya kita bergaul dengan orang-orang yang berkarakter jelek pun tidak apa-apa, karena power kita lebih besar. Bisa jadi bahwa orang-orang jelek itu bahkan terpengaruh oleh kita. Tetapi manakala kita merasa bahwa power kita ini kecil, hati-hati. Ya, mari kita lebih mengambil agar kita dipengaruhi oleh power-power yang baik, yang menuju kepada kesempurnaan kita, menuju kepada masa depan kebahagiaan kita, daripada kita tertarik kepada power-power yang justru akan menurunkan kesuksesan dan menurunkan kebahagiaan, menurunkan mutu masa depan kita. Ya. Dan power-power itu tidak hanya pada manusia, ada juga pada masing-masing alam makhluk tertentu. Itu masing-masing mempunyai pengaruh-pengaruhnya, masing-masing mempunyai kadar diri.
Iblis misalnya, iblis punya power yang besar. Iblis yang iblis. Iblis yang manusia, powernya juga lebih besar dari power iblis yang iblis aslinya itu. Kita harus hati-hati. Kalau kita dekat-dekat dengan koruptor, kita akan kena auranya kalau kita tidak kuat. Ya, dan itu ke arah buruk. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang bersih, yang suci, ya, kalaupun kita tertarik, itu kita tertarik kepada arah yang baik. Ya. Jadi, siapakah temanmu hari ini? Ya, itu penting sekali karena akan mempengaruhi kita. Dan itu terkait kepada kenapa seseorang itu menghormati makam. Jadi yang dihormati bukan makamnya itu hanya terimbas oleh orang yang dimakamkan di situ. Itu kira-kira. Kayaknya nggak ada hubungannya dengan syirik dan tidak syirik. Karena syirik dan tidak syirik itu kaitannya dengan apakah seseorang itu menduakan Tuhan atau membanyakkan Tuhan. Kayaknya gitu. Terima kasih. Yang kedua tadi, bagaimana meninggalkan dunia tanpa meninggalkan apapun, itu saya tidak paham. Ada pertanyaannya, jadi saya tidak punya tanggapan. Saya kembalikan kepada Bos Dev. Baik, Ladadens, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi atau sharing di berproses menuju kesejahteraan diri. Silakan hubungi kami di 0213983596. Saya ulangi, di 0213983596. Mungkin, iya, ini dia. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak? Dengan Alex di Pamulang. Silakan Pak Alex. Ya, ini kaitan dengan manusia di dalam proses diri dalam setelah meninggal tadi ada yang mempertanyakan bagaimana proses setelah meninggal gitu. Proses setelah meninggal. Setelah meninggal dunia. Ya, itu kan ada rasional yang mengatakan semua akan kembali kepada asal muasalnya gitu. Nah, saya ingin bertanyakan, kalau jasad kembali ke bumi, kalau ruh kembali ke mana, terus nafsu itu kembali kemana gitu. Kan ruh itu sendiri kan terbagi dua antara nafsu dan nurani. Nah, nurani kemana, nafsu kemana, jasad kemana? Jasad kemana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ditangkap ya, Siwo? Nurani, nafsu. Ya. Iya. Mas Alex di Pamulang, terima kasih. Beliau mengangkat masih pada topik tentang mati, tentang meninggal, dan terkait dengan proses setelah mati. Semua akan kembali ke asal. Hati-hati dengan kalimat ini. Saya pernah terjebak dengan kalimat ini. Maksudnya kembali ke asal itu gimana sih? Ya, ada terkait dengan kalimat yang sudah sangat lekat pada masyarakat kita, yaitu tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Apa sih maksudnya kembali di situ? Ya, kalau semua berasal dari Allah, ya semua berasal dari Allah misalnya. Iya kan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda, semua kan makhluk. Ya, berasal dari Allah. Kembali kepada Allah, apakah semua itu akan kembali kepada Allah? Apa maksudnya kembali di situ? Mohon hati-hati. Memahami kalimat ini mohon hati-hati. Sering kita ucapkan kalimat tapi belum kita cermati apa maksudnya. Ya, kita ikut dalam situasi arus komunikasi seperti itu. Tapi kadang kita, kadang-kadang kita ngikut-ngikut saja seperti yang lama saya alami. Tapi setelah dicermati, tar dulu. Ya, coba kita duduk sebentar. Apa sih maksudnya? Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa ya maksudnya?
Misalnya di depan saya ini ada komputer. Apakah komputer ini akan kembali kepada Allah? Apa maksud kembali di situ? Kan semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Menurut yang difahami di masyarakat kita yang mereferensi merujuk kepada satu ayat yang sangat terkenal, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini masalah. Jadi problemnya itu problem penafsiran, pemahaman terhadap ayat itu. Ayatnya yaitu itu saja, tetapi bagaimana kita memahami ayat itu? Apakah sudah sesuai yang dimaksudkan oleh sang pemberi ayat dan sang pembawa ayat itu? Itu yang menjadi masalah. Saya tidak ke situ karena memang topiknya bukan ke situ. Masalah berasal dan kembali itu mohon kita agak duduk tenang dulu sebentar. Semua berasal dari Allah, apa maksudnya? Dan semua akan kembali kepada Allah, apa pula maksudnya? Orang yang meninggal dunia disebut dia kembali kepada Allah, apa pula itu maksudnya? Apa sih maksud kembali di situ? Apakah orang yang hidup tidak bisa kembali kepada Allah? Hanya orang yang mati saja yang kembali kepada Allah. Misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa kembali kepada Allah kecuali dengan mati. Begitukah? Ya. Ini nambah bingung aja. Mudah-mudahan bingungnya menambah berkah. Kemudian dipertanyakan pada saat seseorang itu meninggal dunia, rohnya kembali kemana? Nuraninya kembali kemana, nafasnya kembali kemana, dan jasadnya kembali kemana? Di sana ada kembali tadi menjadi harus difahami kembali itu apa maksudnya. Nah kemudian begini, kalau seseorang dia kemudian disebut mati atau meninggal dunia, yang kita tahu jasadnya dikubur itu, nah dia kembali kemana jasadnya? Kita bisa coba pertanyakan, ada makhluk lain yang berjasad, binatang misalnya, dia mati, ya, terus jasadnya kembali kemana? Ada alam tumbuhan, dia juga sesuai dengan habitatnya dikenal hidup dan mati. Pada saat pohon kemudian dia dipotong, disebut dia mati. Sekarang misalnya begini, ada batang kayu dibakar, apakah juga bisa disebut mati setelah dia menjadi abu? Misalnya seperti itu. Nah, kalau itu kita membahas tentang masalah jasad, sesuatu sudah ada hukumnya, ada kadar kediriannya masing-masing. Pada saat sesuatu ini melalui proses tertentu, dia akan menjadi ini. Apabila sebab-sebab tertentunya sudah mendatangi dirinya, maka akibat tertentunya sudah disiapkan akan menjadi ini. Pada saat kayu tadi kedatangan sebab api yang membakar dirinya, maka akan terjadi proses pada dirinya, hilanglah kayu itu, muncullah akibat abu. Itu juga berlaku pada jasad-jasad yang lain. Pada saat jasad itu dia tidak lagi mampu memproduksi unsur-unsur yang memperbaharui dirinya, ya maka dia akan
menjadi busuk. Kalau itu terkait dengan hal-hal yang biologis. Misalnya tubuh hewan yang dia sudah tak mampu lagi memproduksi unsur-unsur untuk memperbaiki dirinya. Jadi sel yang mati diganti dengan sel yang hidup. Tidak lagi kemampuan itu ada secara hukum dalam dirinya, maka dia akan ada akibat tertentunya. Dia akan membusuk, mengeluarkan bau tidak sedap, dan lain-lain. Sesama biologis, manusia juga mempunyai jasad. Secara hukum alam, manakala tubuh kita ini sudah tidak lagi punya kemampuan atau tidak lagi dimampukan oleh faktor tertentu untuk mengganti sel-sel yang sudah mati, tidak mampu lagi memproduksi unsur-unsur untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya, maka akan terjadi proses pembusukan. Ya. Misalnya bagian tubuh kita yang dia terkena infeksi tertentu, sehingga proses itu tidak terjadi. Proses pembaharuan sel itu tidak terjadi. Maka di sana terjadi proses tertentu, akan ada akibat yang tertentu sesuai dengan sebab yang ada padanya. Maka bagian dari tubuh kita itu akan semakin membusuk, semakin mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Itu terjadi pada semua bentuk-bentuk jasad biologis. Begitulah. Nah, coba kita hubungkan dengan kata kembali. Jadi apa maksudnya ya kembali? Ternyata nggak mudah. Maksudnya kembali, apalagi yang dimaksud dengan kembali kepada Allah. Apa pula nih? Jadi misalnya begini, kalau mau pakai kalimat yang global, gitu ya, kalimat yang global, bahwa jasad biologis kita itu asalnya dari sperma dan ovum, terjadi pembuahan, terbentuklah zigot, terbentuklah janin, dan terbentuklah menjadi tubuh kita. Sementara sperma dan ovum itu berasal dari saripati apa yang dimakan oleh bapak dan ibunya, dan semua makanan yang dia makan itu berasal dari tanah. Nah, bahasa globalnya bahwa fisik kita ini berasal dari tanah. Kembalinya kemana? Kembali ke tanah. Kalau disebut tadi kembali ke asalnya, misalnya begitu ya. Nah, tapi itu prosesnya kan luar biasa. Kita lihat coba bagaimana proses terjadinya makanan yang semua bersumber dari tanah itu. Apapun yang kita makan, semua berasal dari tanah. Nasi, roti, ya roti dari gandum, apalagi semua dari tanah. Nah, nanti kemudian membentuk setelah kita makan, diolah sana. Insinyur yang di dalam tubuh kita yang mengolah makanan kita itu luar biasa disiplinnya dan luar biasa canggihnya. Udah dibagi ke sini ke sana, didistribusi ke sana kemari. Ada bagian-bagian sari tertentu yang tersimpan di dalam sesuatu yang disebut dengan sperma. Yang satu lagi menjadi ovum. Itu kerja yang luar biasa, dahsyat sekali. Itu kalau mengandalkan insinyur di akademis, itu butuh keahlian seberapa dan butuh tenaga berapa insinyur itu untuk dari proses dari makanan dimakan kemudian menjadi sperma menjadi ovum. Sebegitu rumitnya, sebegitu sulitnya, sebegitu ketat disiplinnya. Tiba-tiba hanya dibuang aja di pinggir jalan. Dibuang di tempat-tempat yang kasihan deh. Ya, dari tanah, kita dari tanah, kembali ke tanah. Apa maksudnya kembali di situ?
Ada proses-proses tertentu, misalnya dari sperma, ovum, kemudian membentuk daging. Daging yang ada pada tubuh biologis kita. Pada saat dia sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan dirinya di dalam pergolakan alam hidupnya, nah, akhirnya dia tidak bisa memproduksi lagi pembaharuan sel pada dirinya, maka dia disebut daging itu mati. Setelah mati dia akan meluruh ke tanah, iya kan? Mungkin menjadi humus, mungkin menjadi bagian-bagian debu tertentu yang akhirnya menyatu dengan tanah. Pertanyaannya, tanah berasal dari mana? Dia akan kembali kemana? Ya, kita pakai global lagi. Semua makhluk berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Tanah itu makhluk? Ya. Berasal dari Allah? Ya. Tapi bagaimana prosesnya? Itu permasalahannya. Nah, kalau kembali kepada Allah, apa maksudnya? Jadi tanah-tanah itu nanti kembali kepada Allah. Apa maksud kalimat ini kira-kira? Jadi tidak mudah kan? Ya, begitulah. Banyak dulu saya mengungkapkan, mengatakan kalimat-kalimat yang saya ikut-ikutan saja. Sebelum saya memahami benar apa sih sebetulnya yang saya omongkan itu. Ya begitulah kira-kira. Tidak apa-apa, yang penting kita berproses deh. Ya, tidak apa-apa, kita berproses saja terus. Sekarang saya juga masih gitu kok, masih suka ngikut-ngikut gitu deh. Padahal saya belum paham apa maksudnya, tapi saya sudah menggunakan kata-kata itu. Ya, yang penting kita berproses deh. Ya, jadi pertama, memahami berasal dan kembali itu tidak mudah. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berasal dan kembali tadi hati-hati memahami.